Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Izini dengan NIM 111424002. Saya dari kelas A. Saya akan mempresentasikan tentang tugas manajemen kesehatan ikan. Pada soal pertama yaitu analisis konseptual. Sebuah tambak budidaya udang Paname mengalami mortalitas 40% dalam 3 minggu pertama. Petambak menyatakan bahwa mereka sudah menggunakan pakan berkualitas dan pergantian air rutin, namun belum memiliki sistem manajemen kesehatan ikan yang terstruktur. Pada pertanyaan pertama yaitu, analisis kesalahan utama dalam pendekatan manajemen kesehatan yang dilakukan tambak tersebut. Kesalahan utama dalam budidaya ikan maupun udang yaitu tidak memiliki sistem manajemen kesehatan yang terstruktur. Udang Paname adalah salah satu spesies udang yang memiliki nilai ekonomi tinggi, merupakan salah satu produk perikanan yang dapat menghasilkan devisa bagi negara. Cara budidaya ikan baik, yaitu CBIB, ada cara memelihara atau membesarkan ikan dan memanen hasilnya di lingkungan yang terkontrol, hingga memberikan menjamin ketahanan pangan dari hasil pertanian dengan memperhatikan sanitasi, pakan, obat ikan, dan bahan kimia, serta bahan biologis. Tujuan penetapan keputusan ini adalah untuk mengatur kegiatan budidaya ikan bagi petani untuk menerapkan metode budidaya ikan yang baik. Pada pertanyaan kedua, yaitu jelaskan mengapa pemahaman manajemen kesehatan ikan harus bersifat preventif bukan kuratif. Secara ekonomis, biaya pencegahan jauh lebih baik, lebih murah dibanding kerugian akibat ikan terkena penyakit. Dan ketika kita baru mulai mengobati, seringkali sudah terlambat dan angka kematian tinggi. Hal ini sejalan dengan Subasing et al. 2023. Biosecurity dalam aquaculture merupakan serangkaian tindakan budidaya memastikan keberlanjutan produksi aquaculture serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan ekonomi. Pada pertanyaan ketiga yaitu rancang kerangka manajemen kesehatan ikan yang seharusnya diterapkan sejak awal produksi. Yang pertama yaitu persiapan sarana, pengeringan dan pengapuran kolam, desinfeksi wadah dan peralatan, perbaikan saluran inlet dan outlet, sistem filtrasi atau penyaringan air yang masuk. Yang kedua yaitu pengujian kualitas air awal berupa pH, suhu, dan DO. Pada soal kedua yaitu evaluasi pencegahan dan disinfektan. Sebuah hatchery ikan air tawar rutin menggunakan disinfektan dengan dosis tinggi tanpa pengujian kualitas air. Pada pertanyaan pertama yaitu evaluasi dampak jangka pendek dan jangka panjang dari penggunaan disinfektan yang tidak terkontrol. Yaitu penggunaan disinfektan jangka pendek dengan dosis tinggi tanpa pengujian kualitas air dan menimbulkan dampak akut berupa stres, iritasi insang, gangguan pernapasan, penurunan nafsu makan, hingga kematian benih ikan. Selain itu, disinfektan berlebihan dapat membunuh bakteri nitrifikasi sehingga kadar amonium dan nitrit meningkat dan kualitas air memburuk. Dalam jangka panjang, praktik ini dapat merusak keseimbangan sistem budidaya, mengganggu biofilter, menurunkan pertumbuhan dan daya tahan ikan, serta meningkatkan risiko resistensi mikroorganisme terhadap disinfektan. Akibatnya, produktivitas hatchery menurun dan kerugian ekonomi meningkat. Pada pertanyaan kedua yaitu bandingkan efektivitas tindakan pencegahan non-kimia dengan penggunaan desinfektan kimia. Pencegahan non-kimia seperti menjaga kualitas air, biosecurity, karantina benih, dan kontrol kepadatan lebih efektif dalam jangka panjang karena menjaga kestabilan sistem tanpa merusak mikroorganisme, menguntungkan dan tanpa risiko residu atau resistensi. Sebaliknya, disinfektan kimia bekerja cepat membunuh patogen, tetapi efektivitasnya bergantung pada dosis dan kondisi air. Jika digunakan berlebihan dapat merusak ikan dan sistem budidaya. Karena itu, non-kimia lebih tepat sebagai strategi utama, sedangkan kimia digunakan secara terbatas dan terkontrol. Pada pertanyaan ketiga untuk soal nomor 2 yaitu buat rekomendasi sistem pencegahan penyakit yang lebih berkelanjutan. Yang pertama yaitu monitoring kualitas air rutin.
berupa suhu, pH, DO, dan nitrit, amoniak, dan pengolahan biofilter yang stabil, karantina benih sebelum tebar, dan penggunaan benih yang bersertifikat, penerapan biosecurity, pembatasan akses, alat khusus setiap unit, desinfektan terkontrol, pengaturan kepadatan tebar dan manajemen pakan yang tepat, pencatatan dan evaluasi kesehatan ikan secara berkala, penggunaan desinfektan kimia hanya berdasarkan kebutuhan dan hasil pengujian. Pada soal ketiga itu desain biosecurity. Anda diminta menjadi konsultan untuk mendesain sistem biosecurity pada unit pembenihan ikan nila skala komersial. Yang pertama itu identifikasi titik kritis masuknya patogen. Titik kritis masuknya patogen pada unit pembenihan ikan nila meliputi induk atau benih yang tidak dikarantina, air yang tidak difiltrasi atau disterilasi dengan baik, serta peralatan dan pekerja yang tidak melalui prosedur sanitasi. Selain itu, pakan, wadah, transportasi, dan hewan liar juga dapat menjadi media pembawa penyakit ke dalam sistem hatchery. Pertanyaan kedua yaitu rancangan sistem biosecurity terintegrasi orang, air, alat, benih, dan pakan. Biosecurity terintegrasi mencakup pengendalian di semua jalur resiko. Akses orang dibatasi, tersedia khotbah, pakaian kerja khusus, dan alur kerja satu arah. Air wajib melalui filtrasi dan monitoring kualitas air rutin. Peralatan tidak digunakan silang antar unit dan selalu didesinfeksi terkontrol. Benih dan induk dikarantina sebelum masuk produksi budidaya. Pakan disimpan higienis dan diberikan terkontrol agar tidak mencemari air. Sistem ini harus didukung pencatatan dan evaluasi berkala sesuai prinsip CBIB dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Pertanyaan ketiga yaitu buat skema alur biosecurity atau follow system yang logis dan aplikatif. Yang pertama yaitu masuk pada pintu masuk area zona bersih. Orang masuk, ganti alas kaki, cuci tangan, lewat khotbah, pakai pakaian kerja khusus. Yang kedua yaitu penerimaan benih. Setelah penerimaan benih diperiksa secara fisik, lalu masuk pada ruang karantina. Setelah dikarantina, diobservasi beberapa hari lalu dinyatakan dengan sehat. Setelah dinyatakan sehat, benih bisa masuk pada unit produksi. Yang ketiga yaitu sistem air. Sistem air yang masuk difiltrasi secara fisik biologis. Bila perlu disinfeksi terkontrol. Masuk ke unit larva pendederan. Aliran air dibuat satu arah, tidak kembali ke unit awal. Operasional harian pekerja bergerak dari unit paling mudah atau bersih ke unit lebih tua atau beresiko. Alat khusus setiap unit setelah digunakan dibersihkan dan disinfeksi. Bangkai ikan yang sudah mati segera diangkat dan dimusnahkan. Masuk pada terakhir yaitu panen. Setelah panen, benih akan disortir lalu dikirim dengan pengemasan higienis, kendaraan bersih, lalu keluar area tanpa kontak kembali ke zona produksi. Pada soal keempat yaitu analisis SPF dan SPF. Bandingkan penerapan Special Pathogen Free atau SPF dan Special Pathogen Resistant. Pada pertanyaan pertama yaitu analisis perbedaan prinsip ilmiah keduanya. SPF mengendalikan penyakit dengan menghilangkan sumber infeksi dari sistem produksi atau menekankan kontrol eksternal, biosecurity, dan sanitasi. Sedangkan SPF mengendalikan penyakit dengan meningkatkan kemampuan biologis ikan untuk melawan infeksi, menekan adaptif internal melalui perbaikan genetik. Pertanyaan kedua yaitu evaluasi kelebihan dan keterbatasan masing-masing dalam sistem budidaya intensif. Special Pathogen Free dan Special Pathogen Resistant adalah strategi krusial yang dalam budidaya intensif. SPF menjamin bebas dari patogen spesifik virus atau bakteri untuk pertumbuhan cepat, sementara SPF menjamin ketahanan genetik terhadap penyakit tertentu. SPF unggul
lingkungan terkontrol, biosecurity ketat, sedangkan SPR lebih tangguh di lingkungan yang terpapar patogen. Pada pertanyaan ketiga, yaitu dalam konteks Indonesia, mana yang lebih realistis diterapkan? Jelaskan dan dengan argumen ilmiah. Dalam konteks Indonesia, SPR lebih realistis diterapkan secara luas dibandingkan SPF. SPF membutuhkan biosecurity yang tertutup, pengujian laboratorium yang rutin dan terkontrol ketat agar tetap bebas patogen, yang menurut FAO 2011 memerlukan monitoring dan pengawasan berkelanjutan. Kondisi ini sulit diterapkan merata pada sistem budidaya terbuka dan skala kecil menengah di Indonesia. Sebaliknya, SPR berbasis ketahanan genetik ikan terhadap penyakit sehingga lebih adaptif pada lingkungan dengan tekanan patogen tinggi. Kejuruan yang 2009 menyatakan bahwa seleksi genetik dapat meningkatkan resistensi penyakit secara signifikan dalam sistem aquaculture. Pada soal nomor 5 yaitu probiotik. Sebuah perusahaan pakan menawarkan probiotik untuk meningkatkan ketahanan ikan terhadap penyakit. Pada pertanyaan pertama, analisis mekanisme kerja probiotik dalam sistem budidaya. Probiotik menekan patogen melalui kompetisi ruang dan nutrisi, menghasilkan senyawa antimikroba serta merangsang sistem imun non-spesifik ikan. Beberapa strain juga membantu memperbaiki kualitas air dengan mengurangi bahan organik dan amonia. Pada nomor 2, evaluasi risiko jika probiotik digunakan tanpa kontrol kualitas. Probiotik tanpa standar mutu bisa mengandung dosis bakteri tidak sesuai atau terkontaminasi mikroba berbahaya. Penggunaan berlebihan dapat mengganggu keseimbangan mikrobiota air dan memberi rasa aman palsu sehingga manajemen kesehatan dasar diabaikan. Pada pertanyaan ketiga yaitu rancang skema aplikasi probiotik yang efektif dan ilmiah. Yaitu gunakan probiotik teruji, jelas strain dan CFU, aplikasikan sesuai tujuan melalui pakan atau air, ikuti dosis berbasis rekomendasi ilmiah, serta lakukan monitoring kualitas air dan performa ikan. Probiotik harus menjadi bagian dari manajemen terpadu sesuai prinsip CBIB dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Pada soal nomor 6 yaitu bioremediasi. Kualitas air ditambah intensif menunjukkan peningkatan amonia dan nitrit. Pada pertanyaan pertama, jelaskan hubungan kualitas air dengan kesehatan ikan. Yang pertama yaitu kualitas air secara langsung memengaruhi fisiologi ikan. Peningkatan amonia atau NH3 bersifat toksik karena merusak insang dan mengganggu keseimbangan dalam darah, sedangkan nitrit dapat menghambat kemampuan darah mengikat oksigen atau bond blood sia-sia. Kondisi ini menyebabkan stres, penurunan nafsu makan, imunitas melemah, dan meningkatkan mortalitas dalam sistem intensif. Akumulasi limbah metabolik tanpa pengolahan yang baik akan mempercepat munculnya penyakit opportunistik. Pada pertanyaan kedua yaitu rancang sistem bioremediasi berbasis mikroorganisme. Yaitu sistem bioremediasi difokuskan pada pemanfaatan mikroorganisme untuk mengubah senyawa toksik menjadi bentuk kurang berbahaya. Tahapnya meliputi yang pertama yaitu biofilter nitrifikasi, menggunakan bakteri nitrifikasi misalnya Nitrosomonas dan Nitrobacterium untuk mengubah amonia, nitrit, dan nitrat. Aerasi optimal mendukung aktivitas bakteri aerob agar proses nitrifikasi berjalan efisien. Yang kedua yaitu pengolahan bahan organik, aplikasi bakteri di komposer atau sistem bioflok untuk mempercepat penguraian limbah. Yang keempat, monitoring rutin, pengukuran amonia, nitrit, pH, dan DO untuk evaluasi efektivitas sistem. Yang terakhir yaitu pendekatan ini untuk menurunkan toksitas tanpa ketergantungan bahan kimia. Pada pertanyaan ketiga yaitu buat integrasi antara bioremediasi dan biosecurity dalam satu sistem manajemen kesehatan. Yang pertama yaitu
Bioremediasi menjaga stabilitas kualitas air, sementara biosecurity mencegah masuknya patogen. Integrasinya dilakukan melalui air masuk difiltrasi dan disterilisasi awal biosecurity, lalu distabilkan dengan biofilter mikroba atau bioremediasi. Kepadatan tebar dan pakan dikontrol agar beban organik tidak melebihi kapasitas biofilter. Peralatan dan pekerja mengikuti prosedur sanitasi sehingga mikroba patogen tidak mengganggu komunitas bakteri menguntungkan. Monitoring kualitas air dan kesehatan ikan dilakukan terpadu sebagai sistem peringatan dini. Berikut jawaban tadi didukung oleh beberapa literatur. Mungkin hanya itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.